Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lita, saya Ketua Bidang Lingkungan Hidup Rumah Millennials. Nah, teman-teman lagi di mana nih? Ada yang lagi kerja, ada yang kerja di rumah. Nah, saya sendiri sekarang lagi kerja di rumah dan saya mau sharing hal-hal apa saja yang perlu teman-teman garis bawahi agar kerja teman-teman atau belajar teman-teman semuanya efektif. Nah, kebetulan saya bekerja lebih dari setahun dan kebetulan memang dari dulu kerjanya remote, dan kantor saya di Thailand, tapi saya nggak perlu ke Thailand karena saya bisa kerja di mana aja. Nah, gimana sih teman-teman biar efektif kerjanya? Yang pertama, di sini device boleh handphone atau laptop semuanya merupakan bagi saya pribadi adalah office saya gitu, merupakan kantor saya. Jadi saya perlu semuanya yang proper agar menunjang pekerjaan saya. Nah, gimana sih agar waktu teman-teman itu efektif gitu, waktu teman-teman itu tidak terbuang sia-sia, dan saya di sini perlu menggarisbawahi bahwa work from home tetap bekerja, enggak liburan, enggak ke mall, enggak main, tetap kita bekerja atau belajar seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita harus efektif dengan berkomitmen sama pekerjaan atau belajar kita. Caranya gimana sih biar berkomitmen? Contohnya teman-teman di sini bekerja kurang lebih jam 8 gitu ya, jam 8 atau mungkin 8 jam per hari gitu. Nah, kalau misal teman-teman baru mulai kerja jam 10, berarti tambah aja 8 jam, kurang lebih jam 6 sore baru beres. Nah, kenapa di sini kita harus men-set up jam kerja kita gitu, dan kita bisa bilang keluarga kita atau siapapun itu teman kita yang mau mengganggu jam-jam segitu, bilang aja bahwa this is office hours gitu, jadi kita nggak bisa diganggu kayak gitu. Nah, itu penting karena pekerjaan kan amanah, kita juga dapat benefit dari kantor, makanya kita harus berkomitmen sama pekerjaan kita seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman harus pasang target. Pasang target itu misal kalau di kantor saya tiap hari, tiap minggu kita selalu report apa yang akan dikerjakan, dan nanti di end of the weeks kita akan report apa saja yang sudah dikerjakan kayak gitu. Nah, kalau biasanya saya di sini bikin things to do-nya perlu ngapain aja nih teman-teman. Jadi memang suka coret-coret ya, kayak for this week aku lagi banyak kerjaan gitu. Jadi memang harus bikin things to do nih. Terus yang ketiga, teman-teman perlu melek sama berbagai macam teknologi baru seperti itu. Banyak aplikasi project management. Contohnya kalau dulu saya pakai Trello, cuma saya sih ngerasa kurang cocok gitu. Akhirnya di kantor saya yang sekarang kami menggunakan Basecamp. Di Basecamp itu ada chatting antar employee, terus kemudian juga ada kontak-kontakan, send documents dan sebagainya kayak gitu. Jadi bagi saya sih Basecamp sangat workful banget kayak gitu. Terus kemudian kalau biasanya saya bikin bisnis model, ada apps, biasanya saya pakai Lean Stack gitu karena kebetulan saya juga suka bikin project. Nah, dalam membuat project kan kita perlu ada measure atau bagaimana pengukuran suatu project, terus outcome-nya apa, goals-nya apa gitu, dan for me Lean Stack is very helpful. Terus kemudian untuk media penyimpanan biasanya saya pakai Google Drive, dan Google Drive saya pisah dengan personal email gitu. Jadi kalau setiap kantor saya membuat Gmail baru lagi kayak gitu. Dan tadi juga selain tambahan Basecamp, teman-teman juga bisa pakai Slack. Slack sih biasanya buat chatting gitu sih teman-teman. Dan di Slack kan ada pakai hashtagnya juga. Nah, terus untuk calling dan kebetulan setiap minggu kita ada weekly meeting gitu, kita biasanya pakai Skype, terus kemudian juga pakai Zoom, dan saya sih suka banget pakai Zoom karena mudah, selain mudah juga sinyalnya stabil walaupun 3G gitu, nggak 4G, tapi 3G pun masih stabil, jadi kita bisa tetap video call. Jadi for me, Zoom is very helpful gitu. Terus teman-teman juga nggak usah khawatir kalau tadi kan app-nya dari luar semua ya. Ada juga app dari Indonesia yang bagi saya cukup oke gitu. Jadi
produknya dari Mekari, bukan di sini saya promosi tapi bagi saya ini oke gitu. Mekari mereka ada jurnal sama talenta gitu. Jadi mulai dari absen pekerjaan, terus kemudian juga upload dokumen chat sama employee, di situ ada semuanya. Kebetulan kalau saya karena international company, kalau saya sendiri pakai untuk absen dan sebagainya kita pakai Zoho, masih development di Zoho gitu. Jadi ada 3 hal yang wajib teman-teman lakukan di work from home adalah pertama komitmen, terus yang kedua teman-teman perlu membuat things to do, terus yang ketiga adalah terbuka sama teknologi baru gitu. Jadi kalau di WhatsApp semuanya pasti pusing ya gitu, apalagi kecampur sama personal message dan sebagainya. Nah untuk selanjutnya di sini kan banyak sebenarnya yang bisa dilakukan selama work from home, tapi saya garis bawahi lagi bahwa ini bukan liburan gitu. Jadi lakukanlah hal di luar work from home setelah pekerjaan teman-teman selesai gitu. Misal mau nonton Netflix, terus kemudian mau dengerin podcast gitu. Kan saya kan juga ada podcast nih teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa dengerin podcast saya di podcast Salam Lita. Nah, kemudian mau me time dan sebagainya terserah gitu. Nah, di sini saya ada beberapa saran buat teman-teman. Kebetulan saya di kos juga sudah memilah sampah. Kebetulan sampahnya organik dan juga anorganik. Kalau yang anorganik botol plastik saya pisahkan sampai saya kumpulin banyak, kemudian saya kasih ke pemulung. Nah, kalau anorganik saya bukan bikin komposter model anaerob yang tertutup kayak gitu. Jadi sampah makanan dimasukkan ke komposter anaerob, kemudian dikasih semacam ini ya, gula gitu untuk tambahan, terus kemudian ditutup. Terus kemudian kalau mau masukkan sampah lagi dimasukin, dikasih gula lagi. Itu untuk membantu proses biologi dari komposter anaerob ini sendiri. Nah, kalau lagi nganggur juga biasanya sih saya main board game, dan kebetulan saya sama teman-teman juga bikin board game nih, namanya Sahabat Alam Board Game. Jadi gimana sih kita cinta lingkungan untuk menyelamatkan bumi ini kayak gitu. Terus biasanya sih saya sama sahabat saya juga biasanya calling kalau udah malam gitu, kayak tanya gimana kabar dan sebagainya. Jadi itu beberapa tips work from home. Nah, di sini aku juga mau cerita nih, selain tips juga ada sih pasti gitu. Kayak suka dukanya menjadi orang yang bekerja di rumah beberapa tahun ini gitu. Yang pasti adalah kalau manfaat, saya merasakan bahwa kita bisa menggunakan waktu efektif kita gitu. Jadi misal kebetulan saya juga sering diundang di beberapa acara gitu. Saya biasanya mengefektifkan waktu di situ gitu. Jadi misal jam kerja saya kepake 1 atau 2 jam, saya ganti di jam yang lainnya seperti itu. Jadi kita lebih menghargai waktu dan kita bisa memanajemen waktu kita sendiri dengan proyek-proyek yang kita lakukan di luar kantor. Terus yang kedua adalah di sini juga karena sering pulang jadi bisa bertemu dengan keluarga kayak gitu. Terus juga, nah selanjutnya juga manfaatnya adalah travel. Jadi benar saya suka travel, suka silaturahim ke teman-teman saya. Jadi bagi saya sebagai remote worker is very fun gitu. Nah, tapi di balik manfaat yang tadi saya ceritakan, ada juga banyak kendala sebenarnya. Yang pertama adalah saya pribadi, saya merasakan home is my office gitu. Jadi semuanya saya harus lengkap. Mulai dari laptop, internet, printer, kertas, stempel kantor, dan sebagainya harus lengkap gitu. Jadi teman-teman perlu nyiapin juga nih gitu kalau memang udah siap nih jadi remote worker. Terus yang kedua adalah overtime. Overtime ini saya juga sering rasain gitu karena biasanya kalau saya sendiri kerjaannya based on deadline sama based on project gitu. Jadi memang harus siap-siap gitu. Terus kemudian juga time differences. Nah, karena kantor kami di Thailand dan kemudian mitra kerja kami dan teman-teman kerja saya juga ada yang di Amerika, ada yang di Bangladesh, dan pasti ada time differences di situ, ada perbedaan waktu. Jadi teman-teman juga harus siap nih gitu. Apalagi kalau misal Indonesia Amerika kurang lebih 12 jam gitu. Dan siap-siap teman-teman yang seharusnya jam tidur, teman-teman malah kerja di situ gitu. Kayak dulu saya pernah ngalamin waktu saya di Spanyol, tapi saya tetap kerja dan akhirnya saya jam 1 pagi tuh standby gitu. Karena time differences sama Indonesia kurang lebih 6 sampai 7 jam. Jadi saya harus standby karena di Indonesia kurang lebih baru jam 8 pagi. Jadi saya mulai kerja di situ gitu. Terus kemudian tadi saya bilang internet memang harus kencang gitu. Terus kemudian distraction.
Nah, bagi teman-teman yang udah berkeluarga gitu pasti mulai ke distract nih, udah yang punya baby misal gitu pasti ke distract anaknya minta tadi temenin dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang distraction nih bagi saya merupakan the highly risk gitu sebagai remote worker. Dan terakhir ada mager gitu. Makanya mager, males gerak, akhirnya kita rebahan aja dan this is the problem also. Jadi gitu teman-teman tips saya. Jadi yang pertama teman-teman kalau mau work from home nih harus komitmen, terus kemudian juga bikin things to do dan juga adalah melek sama teknologi baru dan teman-teman juga harus siap dengan kendala-kendala yang akan dihadapi di work from home ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.